Halo semuanya, selamat datang di channel Auto Driver. Ini adalah mobil paling eksotis, paling kencang, tenaga paling besar di Gias 2024. Ini adalah Hypertech SSR. Hypertech SSR ini dipamerkan di booth Aion dan memang diproduksi oleh GAC Aion di Cina sebagai supercar EV Cina pertama yang diproduksi secara massal. Dan itu adalah pekerjaan yang berat bagi mereka. Kenapa? Karena berbeda dengan pabrikan Italia seperti Ferrari, Lamborghini, Maserati, Porsche, mereka semua punya heritage, punya sejarah yang panjang. Sedangkan pabrikan Cina tidak punya sejarah yang panjang. Jangankan di dunia supercar, di dunia otomotif saja sejarahnya tidak panjang, apalagi supercar. Jadi mereka melakukan research and development yang luar biasa beratnya supaya menghasilkan supercar yang bukan hanya bisa setara tapi bisa mengalahkan pabrikan-pabrikan yang sudah terkenal. Hypertech SSR ini, kalau di negara asalnya bernama Hyper SSR, tapi di Indonesia ini diputuskan memakai nama Hypertech SSR, mungkin kependekan dari Hyper Technology, karena teknologi yang dimiliki luar biasa. Performanya kita lihat dulu, 0 sampai 100 km per jam tuntas dalam 1,9 detik dari motor listrik dan penggerak all-wheel drive-nya. Tenaganya 1224 PS, torsi 1230 Nm, dan mobil ini dibuat dari material-material eksotis serta dengan riset yang sangat panjang dari pabrikan Cina. Karena seperti kita tahu, Cina tidak memiliki heritage membuat supercar, berbeda dengan merek-merek Italia. Tapi mereka tidak menyerah dengan hal tersebut. Mereka membuat riset yang luar biasa kompleks untuk mobil ini supaya mereka bisa menghasilkan bukan hanya supercar yang terlihat keren dan kencang saja, tapi juga memiliki teknologi serta keasikan berkendara seperti supercar. Dan Hypertech SSR ini, atau yang di Cina bernama Hyper SSR, itu adalah supercar dari Cina pertama yang diproduksi secara massal. Jadi yes, mungkin mereka belum punya heritage yang kuat, tapi bisa jadi ini adalah awal dari masa depan Chinese supercar. Kita lihat detailnya. Hypertech SSR ini memiliki velg 20 inci. Bannya ini ban yang sebenarnya hanya layak untuk dibalap karena ini menggunakan ban slick, tapi mungkin untuk show ya di pameran. Remnya karbon seramik. Benar-benar semua hal yang ada di supercar ternama itu dimasukkan ke sini semua. Membuka dan menutup secara elektrik, nanti kita akan ngomong tentang hal itu. Cuman Anda bisa lihat ini keren gitu. Proporsional dan terlihat seperti pabrikan yang sudah memiliki pengalaman dalam mendesain supercar. Dan untuk bodinya sendiri Anda bisa lihat di sini carbon fiber. Kemudian misalnya Anda buka pintunya lagi, carbon fiber. Di dalam rangkanya ini ada dry carbon fiber juga. Kemudian di bagian depan carbon fiber. Karena seluruh bagian luar dari bodi mobil ini terbuat dari carbon fiber untuk mengurangi bobot.
Wow. Di belakang jelas tidak ada mesin karena ini penggeraknya elektrik. Baterainya itu 74,69 kWh. Yang diklaim bisa melajukan mobil ini 506 km. Ya, not bad ya. Jadi berbeda dengan mesin biasa. Ketika mesin biasa menghasilkan 1200 HP, itu biasanya sangat-sangat tidak efisien di kecepatan rendah. Tapi ini penggerak listrik. Dia peaknya, puncaknya bisa 1200 HP. Tapi ketika dia dipakai berjalan normal, ya listriknya cukup sedikit saja yang dikeluarkan. Makanya dia bisa tetap hemat dan tetap bisa menempuh perjalanan yang jauh. Untuk arsitektur listriknya sendiri, sekarang itu terbesar di industri ini untuk produksi massal itu sekitar 800 volt. Seperti yang kita lihat di Hyundai Ioniq 6, Hyundai Ioniq 5, kemudian ada Kia EV6. Hypertech SSR ini lebih besar lagi, voltasenya itu 900 volt. Kenapa voltase makin besar itu makin menguntungkan? Karena untuk menghasilkan tenaga yang sama, tenaga kan HP, tapi kan kalau dikonversi bisa ke kilowatt. Kilowatt itu daya. Nah, semakin besar daya, kalau voltasenya kecil, itu akan sangat-sangat menimbulkan panas. Dengan voltase itu besar, arusnya atau ampernya itu jadi tidak terlalu besar dengan tenaga yang sama, sehingga menimbulkan panas yang lebih sedikit. Nah, tapi bicara soal panas, sangat berbeda panas yang dihasilkan oleh supercar ini dibandingkan mobil biasa. Baterainya terletak di bawah, seperti layaknya mobil elektrik, dan panas yang terjadi kalau tidak diiringi dengan pendinginan yang mumpuni dengan tenaga sebesar ini, menurut engineer dari Hypertech, mobil ini melaju full 3 menit saja dengan kekuatan penuh. Panas yang terjadi bisa melelehkan 10 kg besi. Bayangkan betapa panasnya. Padahal untuk mencapai performa yang optimal, suhu baterai itu harus dijaga 45 derajat Celcius maksimal. Makanya Hypertech merancang sistem pendinginan baterai ini sangat serius. Itu semua bagian baterai itu dilewati material pendingin supaya suhunya tidak lebih dari 45 derajat Celcius. Dan mereka menjaga supaya setiap sel baterai perbedaan suhunya tidak mencapai 5 derajat Celcius. Karena begitu kita masuk di region tenaga super, jangankan di atas 1000 HP, di atas 500 HP saja, itu sudah membutuhkan cooling management atau manajemen pendinginan baterai yang jauh berbeda dibandingkan mobil normal. Berhubung di belakang tidak ada lagi mesin, yang biasanya kalau supercar bermesin bensin itu ada mesinnya di sini. Jadi Anda punya space yang cukup. Ini bisa travel bag yang medium lumayan, dan di sini juga ada chargernya ya, ditaruh di sini gitu. Jadi space yang tadinya terbuang untuk mesin sekarang jadi bisa digunakan untuk berbagai kebutuhan. Dan ini buka tutupnya, ini lihat dry carbon juga, dan ini buka tutupnya bisa dari dalam. Dan ini sekarang kita langsung lihat ke dalam interiornya seperti apa. Untuk menutup pintu, nggak perlu kita tarik. Ini tinggal ada panel-panel di atas nih yang seperti kokpit pesawat. Kita tinggal satu tombol seperti ini. Dia menutup sendiri. Kabinnya sangat minimalis. Kemudian tombol-tombol itu tidak ada di konsol ini, kecuali transmisi dan ESP off. Sisanya ditaruh di atas. Ini juga tidak terlalu banyak, dia hanya untuk membuka menutup pintu. Kemudian ada untuk power window-nya. Dan ngomong-ngomong power window, ini juga bisa diatur dari layar. Kalau kita mau buka jendela, kita dari layar juga bisa seperti ini. Atau naikin lagi. Oke, sekarang kita lihat posisi duduknya dulu. Karena supercar harus memiliki posisi duduk yang ergonomis. Oke, ini pengaturannya juga dari sini. Sekarang saya mundurkan setirnya dulu, jadi setirnya bisa tilt dan teleskopik, dan semuanya dari layar. Wow, mereka bukan cuman membuat mobil yang berbentuk seperti supercar, tapi juga dengan
posisi mengemudi layaknya supercar. Posisi duduk ini layak juga berada di Ferrari, Lamborghini, pabrikan mobil lainnya. Semua karena ini posisi duduk yang proper untuk sebuah supercar. Kaki itu menjulur ke bagian bawah sana, kemudian setirnya juga pas sekali, dan ini setirnya flat top, flat bottom, benar-benar seperti setir dari mobil balap atau dari mobil masa depan. Semua pengaturan dari sini. Kursi pun juga bisa dari sini. Nah, walaupun Anda juga punya shortcutnya juga di sini. Jadi bukan hanya satu cara. Untuk membuka pintu saja ada beberapa cara. Bisa dari tombol di sini, ada tombol di luar, dan juga bisa dari aplikasi. Kursi bisa dari layar atau langsung ada shortcutnya. Jadi menyenangkan lah, mudah untuk digunakan supercar ini. Tidak terjebak dalam keribetannya sendiri karena mempertahankan desain yang simple. Spion dari dalam, coba kita spion kiri ya. Kita spion kiri. Nah, spion kiri ini kita cek spion kiri, dan kemudian untuk mengubahnya dari setir di sini. Ini mudah karena semua keterangan ada di layar. Oke, sekarang layarnya masih bahasa Cina. Tapi nanti kalau mobil ini diekspor sudah pasti akan bahasa Inggris lah minimal. Nah, ini layarnya 14,6 inci. Ini untuk semua informasi yang bisa diberikan termasuk multimedianya. Sedangkan untuk instrumennya ini ada 8,8 inci di depan. Bagian belakang saya juga bisa tutup dengan satu tombol. Kelihatan lagi sudutnya, dan kita bisa juga mengatur mau bukanya berapa derajat gitu, bisa di sini. Nah, kemudian spion ini pandangan belakang kan sangat sempit kan, karena ya bentuk landai dari supercar. Nah, ini spionnya sudah menggunakan model kamera. Nah, ini juga ada mode berkendaranya, ada comfort, ada sport, race, dan professional. Jadi di atas race masih ada professional. Jadi mungkin ini semua 8 off, dan ada suara yang terjadi serta perubahan di klasternya. Oke, kita lihat. Ada beberapa material plastik di sini ya. Ini material plastik, tapi sisanya itu soft touch dan carbon fiber. Mungkin rasanya tidak semahal seperti berada di Ferrari atau Lamborghini, tapi secara desain ini oke. Kursinya juga sangat menopang tubuh, mengikuti lekuk tubuh. Bukan hanya bentuknya yang keren, tapi juga duduknya yang enak. Sama mirip seperti Ferrari ya, yang dimulai dari 458 kalau nggak salah. Tombol sen semua ini ada di setir. Nah, ini setirnya nyala. Jadi dan ada haptiknya, ketika kita pencet itu ada getaran di setirnya ini. Layar instrumennya juga banyak informasinya, tapi sayangnya informasinya bahasa Cina semua. Dan ini di rolling lewat dua tombol yang kelihatannya terinspirasi dari Tesla, dua tombol di setir ini. Wiper juga ada di setir, pengaturan lampu juga ada di setir, dan dia juga ada cruise control, walaupun kelihatannya cruise controlnya belum yang adaptif ya. Nah, ada satu lagi, ada wing belakang. Nah, wing belakang ini bisa kita naikkan secara manual seperti ini, dia naik di belakang, atau kita tutup lagi manual, atau dia otomatis akan bekerja ketika sudah mencapai 80 km per jam, dia akan naik spoilernya. Nah, sekarang kita naikin dulu spoilernya, kita keluar lagi. Keluar, aduh, elegan sekali keluarnya. Tinggal pencet satu tombol, pintu membuka, dan dia mundur secara otomatis ke belakang. Setir juga naik sendiri. Nah, ini bentuk spoilernya. Mobil ini memang top speednya tidak sekencang supercar bermesin bensin yang bisa sampai 300 km per jam. Kecepatannya hanya sekitar 250 km per jam top speednya. Tapi ya itu tetap speed yang lumayan kencang. Nah, dengan adanya wing ini, di atas 200 km per jam, dia akan memberikan downforce hingga 100 kg ke bawah. Untuk membuat mobil ini lebih lincah pada saat menikungnya. Dan ngomong-ngomong menikung, itu adalah salah satu kunci dari supercar, kemampuan menikung.
Saya tidak bisa menilainya karena saya belum pernah mencoba mobil ini. Tapi dengan bodi carbon fiber full yang enteng, penggerak all-wheel drive, ban yang memang didesain khusus untuk Hypertech SSR, serta penempatan baterai yang sangat di bawah, semestinya mobil ini memiliki pengendalian yang baik untuk ukuran supercar. Tapi ya, itu hanya asumsi. Belum tentu seperti itu karena saya belum pernah mencoba langsung. Nah, berapa sih harga dari Hypertech SSR ini? Well, seperti Anda duga pasti tidak murah. Berdasarkan keterangan yang kami dapat, di luar negeri saja, ini di Cina ya, maksudnya di negara asalnya, harganya mencapai 4 miliar rupiah. Bayangkan kalau masuk ke Indonesia, artinya harganya mungkin bisa di 7 sampai 8 miliar rupiah. Tergolong masih oke untuk ukuran sebuah supercar, exotic car dengan tenaga di atas 1000 HP dan akselerasi 0 sampai 100 km per jam di bawah 2 detik, yang artinya bisa mengasapi semua Ferrari dan semua Lamborghini produksi massal gitu ya. Tapi ya tetap mahal harga segitu. Sekarang pertanyaannya kan, ketika Anda punya uang 7 sampai 8 miliar rupiah, lebih baik membeli Hypertech SSR baru dengan kemampuan yang bisa mengalahkan semua Ferrari dan Lamborghini yang ada di showroom, atau Anda membeli Ferrari atau Lamborghini dalam keadaan second hand. Yang jelas pabrikan Italia sudah punya nama. Ya, itu adalah pilihan. Tapi menurut saya, gebrakan Cina membuat supercar pertama mereka yang diproduksi massal itu adalah satu hal yang layak diapresiasi. Dari mobil ini menunjukkan bahwa mereka benar-benar punya mimpi yang tinggi. Tidak hanya sekedar membuat mobil untuk kebutuhan massal, tapi juga membuat mobil yang bisa menggoda emosi para calon pembelinya. Yang membuat mobil bukan yang sekedar dibutuhkan, tapi juga yang diinginkan. Oke, sekarang mungkin masih banyak yang mencibir supercar buatan Cina karena mereka belum punya heritage. Tapi ketika mereka konsisten melakukannya dan mereka secara konsisten membuat produk yang makin baik, bahkan dengan performa yang mengalahkan pemain-pemain besar yang sudah ada sebelumnya, bukan mustahil suatu saat supercar Cina juga akan menjadi salah satu mobil idaman di masa depan. Dan ketika itu terjadi, Hypertech SSR ini adalah pionirnya yang diproduksi secara massal. Saya berharap bisa mencoba mobil ini untuk merasakan langsung, entah di negaranya atau mungkin ketika nanti mobil ini masuk ke sini. Tapi untuk sekarang sekian dulu first impressionnya. Mumpung masih ada pameran Gias sampai 28 Juli, Anda bisa melihat di booth Ion di sini, di panggung yang khusus dibuat untuk Hypertech SSR ini. Dan setelah ini mobil ini kayaknya langsung balik ke negara asalnya. Jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah, dan subscribe ke channel Autodriver jika Anda belum. Main-main ke website kami di www.autodriver.com serta download aplikasi kami Autodriver di Google Play Store. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya masih pengen berada di dalam, bikin betah mobilnya. Bye-bye.